Oke. Ocha kan sejak tahun berapa dan mungkin seperti apa sih dari kecil sendiri, emang udah olah vokal atau seperti apa nih Teh? Iya, dari kecil aku emang suka nyanyi banget ya. Mungkin nanti akan ada di film itu juga gimana foto-foto aku kecil atau video aku nyanyi waktu aku kecil gitu, itu semua ada di sini. Digembleng dari siapa sih kan? Dari Mama. mama dan Mama aku dulu, karena mama adalah penyanyi daerah gitu, jadi aku tuh dari kecil selalu wajib untuk latihan. Satu hari latihan itu kurang lebih 2 jam. 2 jam latihan cuma dengan tape. Dulu aku suka banget Nicky Astria gitu waktu di awal-awal ini ya, Anggun. Jadi aku harus mencapai nada-nada yang mereka nyanyikan. Itu ketika aku SD. Jadi memang dari kecil udah gembleng. Aku bangun tidur jam 5, sholat, kemudian harus olahraga. Olah badan, ya alhamdulillah sampai sekarang jadinya sehat. Dan juga olahraga nafas. Jadi selama 15 menit itu khusus hanya setengah jam, ya kan, khusus untuk olahraga nafas. Tarik nafas, tahan nafas, ngeluarin nafas. Dihitung berapa menit aku bisa nahan nafas. Dan itu ternyata berguna ketika dewasa aku nyanyi, aku bisa menyanyikan lagu dengan dengan lebih menjaga pitch dan juga bisa nafasnya juga cukup panjang. itu juara-juara lomba sendiri nggak sih Teh? Sejak Aku dulu sering mengikuti lomba, tidak selalunya menang. Ada yang menang tapi ada juga yang kalah. Jadi aku ingat banget waktu dulu aku menang Harapan 2 kalau nggak salah ya. Pas aku waktu masih kecil, kelas 1 atau kelas 2 SD. Jadi aku dikasih piagam, bukan piagam apa, trofi lah ya. Tapi bentuknya kayak piring. Pernah tahu nggak sih? Ya. Ada yang pialanya kayak piring. Nah itu aku bawa, terus aku bilang aku dikasih piring ini. Jadi makannya nanti aku di atas piala itu. Gitu, jadi dari kecil nggak selalu punya menang bahkan. Tapi emang senang aja. Tapi gimana Teh, udah 25 tahun sekarang berkarir. Suka duka yang paling Teteh inget apa sih Teh, yang momen berkarir paling? Teh. Itu dia tuh, itu yang aku ceritakan di dalam All Access. Ada saatnya aku bahagia pastinya, ada saatnya aku berhasil, tapi tidak sedikit juga yang aku memang tidak berhasil ya. Kayak aku keluarin album anak-anak gagal, terus di awal-awal karir juga tidak selalu berhasil. Nanti semuanya akan diceritakan lewat All Access. Kenapa akhirnya memutuskan membuat film dokumenter? Saya mau gitu, Iya. kenapa mau gitu? Kalau kata Pilih, biar ada banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari apa yang aku lakukan gitu. Karena banyak pasti kan orang yang menginginkan karir yang panjang. Aku sudah melalui karir yang cukup panjang, jadi aku pengen share kiat-kiatnya gitu. Oh, kalau aku tuh hariannya tuh begini, siapa tahu orang bisa bisa mengikuti gitu dan memiliki karir yang panjang juga. Teh pertama kali ke Jakarta sendiri dan sampai akhirnya meledak sendiri, seperti apa sih perjuangannya sendiri dan juga Wow. sih pertama kali didapet Teh Ocha semenjak nyanyi itu seperti apa Teh? Wah, itu cerita dari filmnya. Makanya nanti di film ini aku cerita bagaimana aku pertama kali datang ke Jakarta dan bagaimana aku mengeluarkan album itu dan album ke album Tegar. Siapa aja yang membantu aku sehingga aku bisa berdiri tegar sampai saat ini. Tapi memaknai karir selama 25 tahun gimana sih tuh? Bersyukur, pastinya bersyukur karena nggak terasa ya, jujur nggak kerasa gitu, udah 25 tahun, masa sih gitu kadang-kadang gitu. Tapi ya bersyukur karena aku juga dikelilingi sama orang-orang yang emang sayang dan mendukung aku banget. Kolaborasinya Yang gimana kayak Teh, kan banyak nih penyanyi-penyanyi baru, terus Benar. bersaing agar bisa tetap eksis nih di sampai sekarang gimana sih tuh? Wah, itulah jawabannya nanti ada di film ini lah pokoknya. Harus nonton makanya. Dan Ocha kan pasti butuh izin juga ya dari Mas Yoyo untuk bikin Benar. film Pastinya. ini. Mungkin waktu itu pendekatannya seperti apa nih? Mengingat Mas Yoyo narasumber terakhir yang diwawancarai kata Iya. Kainara gimana? Tadinya awalnya aku nggak ada cerita tentang Mas Yoyo gitu, cuman ketika disambung-sambung, itulah kalau dokumenter kan nggak ada skrip, jadi kayak disambung kita perlu penjelasan juga dari Bapak Yoyo gitu tentang saat itu. Jadi aku ngomong sama Mas Yoyo, mau nggak Bapak, aku bilang diwawancara untuk film aku. Rizky udah, aku udah. Kata Bapak Yoyo, oke, aku mau. Nggak ada penolakan ataupun apa, yang paling penting adalah kita sampai saat ini kan emang keluarga. Tapi kan 10 tahun Teh, ibaratnya Teteh akhirnya baru mengungkapin Iya, ya, iya. semuanya ini gimana? Ada perasaan kayak keputusan ini berat nggak ya untuk Berat lah memutuskan? pasti, berat.
berat karena ini membuka cerita pribadi gitu. Sementara ini kan aku selalunya kayak untuk nyanyi aja mau aku cerita, tapi kalau untuk pribadi kan aku jarang banget. Jadi ini mungkin ya udah saatnya aja sih. Untuk mengulik Rizky sendiri susah nggak sih kan pendekatan sendiri ke Aku nggak bilang apa-apa, aku cuman bilang kan nanti ada yang mau interview, kakak boleh ngomong apa aja, bebas. Kakak mau mencurahkan, kakak marah, kakak senang, kakak sedih, bebas. Kayaknya pertama kali Teteh mengekspos kisah pribadi Teteh sendiri gitu ya. Mungkin ada kendala nggak sih selama menjalani proses ini? Pasti. Kendalanya apa ya? Sebetulnya kalau untuk approach teman-teman gitu untuk mau cerita tentang aku, kayaknya nggak ada kendala, alhamdulillah. Semua orang kayak, ya udah gue mau gitu. Karena aku punya teman-teman yang memang baik banget, kita saling support satu sama lain. Kayaknya, tapi yang hebatnya ya emang sinemaku aja sih bisa memotong-motong, mengedit-edit hingga menjadi sebuah cerita yang aku sendiri kaget, cukup kaget gitu dengan yang udah ada. udah sengaja